Oke, kita lanjutkan sekarang ke pembahasan soal berikutnya. Ayo kita berlatih 7.1 ya, berkaitan dengan materi garis dan sudut ya. Sekarang kita akan membahas soal nomor 1, 2, dan nomor 3 terlebih dahulu. Untuk pembahasan soal nomor yang lain yang lebih lengkap silahkan dicek di playlist. Linknya muncul di bagian akhir dari video kita kali ini ya. Baik, kita ke soal nomor 1 terlebih dahulu. Bagaimanakah keberadaan titik dengan garis, titik dengan bidang, dan garis dengan bidang? Jelaskan ya. Ini soalnya sudah saya pisah-pisahkan supaya kita punya tempat yang lebih leluasa untuk membahas. Ya, yang pertama yang akan kita bahas adalah keberadaan titik dengan garis. Jadi prinsipnya seperti ini. Garis itu dapat dibuat melalui dua buah titik yang tidak berimpit, ya. Atau langsung aja ya kita gambar ya. Misalkan ini adalah titik A. Kemudian yang ini adalah titik B. Nah, ini ada dua buah titik yang tidak berimpit. Tidak berimpit itu artinya tidak nempel satu sama lain ya. Maka ini bisa kita buat sebuah garis. Ini kalau kita hubungkan, nah kan terbentuk sebuah garis. Jadi ya ini panjangnya tak terhingga. Sehingga nanti kalau kita diminta untuk menjelaskan, ya tinggal ditulis. Jadi ya, garis dapat dibuat melalui dua titik sembarang. Nah, ini kan titiknya sembarang ya. Dua titik sembarang ya, yang tidak berimpit. Yang tidak berimpit. Nah, yang tidak nempel. Maka nanti akan dapat dibuat sebuah garis. Ini syaratnya. Ada dua titik sembarang dan tidak boleh berimpit. Ya, jelas ya. Kita lanjut. Keberadaan titik dengan bidang. Nah, kalau garis itu dapat dibuat melalui dua buah titik sembarang yang tidak berimpit. Lah kalau bidang, berarti ini dapat dibuat melalui tiga titik sembarang yang tidak berimpit dan tidak boleh segaris. Ya, coba langsung aja kita gambar ya supaya tidak bingung. Misalkan ini adalah titik A. Kemudian yang ini adalah titik B. Nah, yang ini adalah titik C. A, B, C itu adalah tiga buah titik ya, yang tidak berimpit, tidak nempel satu sama lain, kemudian tidak berada dalam satu garis, ya kan? Sehingga nanti ini kalau kita hubungkan, nah kita pakai garis putus-putus saja ya, maka akan terbentuk sebuah bidang. Yang namanya bidang berarti punya luas. Nah, ya, ini segitiga. Jadi nanti kalau kita tulis ya, karena di sini kan kita diminta untuk menjelaskan. Berarti bidang ya dapat dibuat melalui tiga titik sembarang ya, tiga titik sembarang yang tidak berimpit. Jadi ya ini syaratnya ada dua. Jadi tidak boleh berimpit dan tidak boleh segaris. Nah, sebab kalau segaris ya nanti tidak akan bisa dibuat sebuah bidang. Ya. Jadi saya ulangi ya. Bidang itu dapat dibuat melalui minimal tiga buah titik sembarang ya, tidak boleh berimpit ya, tidak boleh nempel satu sama lain dan juga tidak boleh segaris. Oke, lanjut ya. Sekarang keberadaan garis dengan bidang. Nah, ini ada dua jawaban. Ada dua kemungkinan maksud saya ya. Kalau garisnya itu sejajar. Nah, ini garisnya sejajar. Ini garis yang pertama ya. Kemudian yang ini adalah garis kedua, ini sejajar. Maka nanti ini akan membentuk sebuah bidang. Nah ini kalau kita bayangkan ya, ini kita tarik garis putus-putus seperti ini. Nah ini akan terbentuk sebuah bidang datar. Ya ini kemungkinan yang pertama. Atau kalau ada dua buah garis yang saling berpotongan. Misal ini adalah garis yang pertama. Kemudian yang ini adalah garis yang kedua. Ya. Nah ini kalau kita bayangkan nanti akan terbentuk sebuah bidang. Ya kan ini bidang datar. Nah, ini luasnya tak terhingga ini, ya. Ini kalau saya arsir, nah ini akan terbentuk sebuah bidang datar ya. Sehingga kalau kita diminta untuk menjelaskan ya Dek ya, keberadaan sekarang garis dengan bidang. Berarti bidang dapat dibuat melalui dua garis yang sejajar. Ini yang pertama, ya.
yang sejajar dan tidak berimpit. Tidak berimpit. Karena kalau ada dua garis jajar dan berimpit, ya pasti nanti tidak akan terbentuk sebuah bidang. Ya, ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua berarti di sini dan, ya, dua garis yang saling berpotongan. Nah, ya saya ulangi ya. Jadi bidang dapat dibuat melalui dua garis yang sejajar, tapi tidak boleh berimpit, ya. Sejajar, tidak boleh berimpit. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah bidang itu dapat dibuat dari dua garis yang saling berpotongan. Ini gambarnya. Yang ini sejajar tidak berimpit, yang ini adalah dua garis yang berpotongan. Ini titik perpotongannya, ya. Oke, ini adalah penyelesaian untuk soal nomor 1, ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Sebuah garis dan bidang tidak terletak pada bidang yang sama dan tidak berpotongan, ya. Maka irisan keduanya menghasilkan apa? Jelas jawabannya adalah himpunan kosong, ya. Nanti kalau kita gambar ya, kita bayangkan. Berarti nanti di sini ada garis dan bidang. Nah, kita gambar bidangnya dulu supaya gampang. Ini adalah bidangnya. Nah, kemudian yang ini adalah garisnya, ya, Dek ya. Garis dan bidang ini tidak terletak pada bidang yang sama, ya. Kemudian keduanya juga tidak berpotongan. Nah, logikanya pasti keduanya tersebut tidak memiliki irisan, ya kan? Bagaimana mungkin tidak berpotongan kemudian memiliki irisan? Nah, maka untuk nomor 2, ya Dek ya, jawabannya pasti yang D. Ya, irisan keduanya menghasilkan himpunan kosong. Dengan kata lain, keduanya tidak memiliki irisan. Jelas ya? Kita ke nomor 3. Terdapat dua buah bidang yang saling berpotongan, tidak berimpitan. Maka perpotongannya berbentuk apa? Ya, nanti kalau kita bayangkan ya, misalkan ini adalah bidang yang pertama. Nah, kemudian ini adalah bidang yang kedua. Ya, ini saya gambarnya 3 dimensi ya. Nah, saya juga kebetulan tidak begitu bakat untuk menggambar, ya Dek ya. Nah, seperti ini, ya. Dan ini kalau kita bayangkan, ini bidang pertama, ya, berpotongan ya, keduanya saling berpotongan. Jadi bidang pertama berpotongan dengan bidang kedua. Pasti nanti perpotongannya itu berbentuk garis lurus yang ini. Nah, itu kan nembus gitu kan ya, bisa bayangkan ya. Berarti perpotongannya ini kalau saya pertebal atau saya pakai warna merah aja ya, berarti perpotongannya berbentuk garis lurus. Nah, jadi nomor 3 yang B. Ya, kalau kita bayangkan, kita gambarkan kira-kira seperti ini. Oke, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal nomor 1, 2, dan 3. Ya, jika ada kesulitan, ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan, jangan sungkan untuk tulis di kolom komentar. Ya, saya akan berusaha untuk menjawab pertanyaan kalian. Baik, sampai ketemu di video pembahasan soal berikutnya.